Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulai ibadah doa malam bersama. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah malam ini. Sebelum kita mulai, kita akan menaikkan satu pujian. Kita siapkan hati, kita mau tinggikan, kita mau muliakan Tuhan yang adalah Tuhan dan Raja kita. Kita akan menyanyikan satu lagu. Dialah Tuhan, dialah Raja kita, dialah Tuhan kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah malam kami. Biar Tuhan, Engkau yang memperkenan kami Tuhan, melayakkan kami, membasuh kami dengan darah-Mu Tuhan, untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi kami percaya pada saat hati kami bersatu Tuhan, Engkau hadir di hati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, hikmat Tuhan untuk kami bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dan biar Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Dan biar Tuhan kami merasakan kasih-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Dan itu yang akan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi, kita mau bersuka cita, kita mau angkat pujian, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala harum, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah
biar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk datang menghampiri hadirat-Nya di dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaannya. Mari kita satu dalam doa.
Allah yang kekal yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di dalam rangka doa malam menjelang Pentakosta. Kiranya Tuhan menolong kami saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Besertalah dengan kami semua Tuhan, agar kami boleh dimampukan, memahami, mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami dengarkan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan pasal kedua ayat yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah sehati sebagai tubuh Kristus dalam rangka doa malam menjelang Pentakosta. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah kata akronim yang barangkali mungkin tidak baku buat kita atau dalam ejaan yang disempurnakan, yaitu dari kata sehati. Nah, akronimnya ini adalah sehati itu sehat dan hati-hati. Memang ini bukan sebuah akronim sebenarnya, karena kata sehati itu mengandung sebuah arti dan makna tertentu. Nah, ketika saya menyebutkan kata akronim dari kata sehati, sehat, dan hati-hati, maka saya pikir mungkin dalam situasi sekarang ini akan sangat tepat sekali ketika kita
melihat di dalam kehidupan kita atau kondisi kita saat ini bahwa kita harus berusaha menjaga kehidupan kita tetap sehat. Tapi ketika kita menjaga diri kita tetap sehat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kesehatan kita juga untuk orang lain. Jadi di mana kita ketika menjadi sehat, kita juga harus berhati-hati untuk ketika mengadakan hubungan atau relasi dengan orang lain, ketika bertemu dengan orang lain, dan kita harus sama-sama menjaga, saling menjaga diri satu dengan yang lain. Berarti harus saling berhati-hati walaupun kita merasa bahwa diri kita sehat, dan seringkali juga kita merasa ketika kita tubuh kita menjadi sehat, lalu kita menjadi lupa, tidak ingat akan ada peringatan atau ada himbauan untuk selalu berhati-hati baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan saya pernah membaca ada seorang yang merasa bahwa dirinya begitu sehat, lalu dia mengajak orang banyak untuk buat apa saya berusaha untuk memperhatikan himbauan pemerintah, kan saya sehat, kan saya tidak punya penyakit apapun. Jadi dia berusaha untuk tidak berusaha untuk mengikuti himbauan dari pemerintah, lalu dia mengajak orang lain. Dia tidak mencoba untuk memakai masker, dia tidak mencoba untuk jaga jarak, dia mengajak orang banyak untuk bisa berkumpul-kumpul, mau berkumpul-kumpul bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kata sehati atau sehat dan hati-hati ini memang cukup membuat kita perlu berpikir ulang bahwa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata sehati, ketika bukan hanya soal sehat dan hati-hati, tetapi khususnya ketika kita bersama-sama membahas dalam tema malam hari ini, sehati sebagai tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, Paulus mengajak di dalam berikut ini agar jemaat Filipi tetap berusaha menjaga kedamaian karena terancam oleh berbagai perselisihan dan pertikaian. Jadi Paulus dalam hal ini mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu bahwa sekalipun dalam kondisi yang normal, yang barangkali mereka tidak sadar, maka sesungguhnya ada ancaman akan adanya perselisihan dan pertikaian di antara mereka. Dan ini menjadi sebuah ancaman akan kedamaian yang sudah tercipta dan terjadi pada jemaat Filipi pada waktu itu. Nah, bagi Paulus, bahwa jemaat yang sehati, sepikir, dan hidup dalam kasih, dalam damai adalah sebuah sukacita tersendiri bagi pelayan Tuhan, bagi Paulus. Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Dan saya pikir pun juga demikian ketika kita merasa bahwa kita aman-aman saja, gitu ya, di rumah, gitu. Ya barangkali juga ada sebagian atau mungkin kita pernah membaca dari para ahli bahwa ternyata keluarga-keluarga yang saat ini sedang berkumpul atau sedang selalu berada di dalam keluarga, di mana mereka harusnya membangun kesehatian di antara anggota keluarga, membangun kebersamaan, membangun kasih, tapi ternyata ada juga yang menjadikan keluarga ini malah tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga akhirnya yang terjadi adalah sebuah perceraian. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diharapkan oleh Paulus diminta untuk jemaat mewujudkan kedamaian itu dengan berbagai hal, yaitu diantaranya mereka harus saling memperhatikan dengan kasih dan bela rasa Kristiani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mengatakan bela rasa Kristiani, yaitu saling peduli, saling berempati seperti kasih Kristus yang di situ mengandung sebuah pengorbanan. Bahkan Kristus ketika begitu mengasihi orang banyak, ia rela untuk mati di atas kayu salib. Dan waktu yang tidak lama lagi kita akan merayakan
menyambut turunnya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan menghibur kita sebagai bukti bahwa Kristus tidak meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu, tapi juga pada waktu sekarang ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana selanjutnya ketika kita bisa sehati? Lalu pertanyaannya muncul ketika diperhadapkan kepada kenyataan sekarang bahwa kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan cara hidup yang juga berbeda pula. Contohnya kalau misalnya di antara anggota keluarga saja ada begitu banyak perbedaan. Yang satu suka makan sop, yang satu suka makan sayur asam, yang satu suka makan lodeh dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian ketika mereka tidak sehati, tidak sepakat, maka apakah dalam satu rumah tangga harus memasak semua itu, makan itu? Tentu saja tidak. Ya. Barangkali kita harus sepakat ada satu masakan yang akan dimakan, lalu kita sama-sama mengorbankan diri dalam tanda kutip untuk ya bolehlah makan dan menikmati makanan tersebut. Nah, Bapak Ibu, bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, perbedaan itu semakin nampak ketika ada jarak yang makin menjauhkan antara kita satu dengan yang lain. Kalau dalam anggota keluarga mungkin saling makin mempererat seharusnya. Tapi dengan orang lain, dengan jemaat yang lain, di mana kita tidak bisa lagi datang ke gereja dengan mudahnya, apalagi juga keluar rumah pun juga tidak terlalu mudah, maka itu menjadikan adanya jarak antara kita dengan orang lain yang satu. Membuat hal ini menjadikan kita semakin jauh satu dengan yang lain. Nah, tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Rasul Paulus, sehati adalah berbicara mengenai kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan karya Tuhan, yaitu melayani Tuhan dan pekerjaannya, yaitu mengerjakan karya keselamatan Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap orang percaya sebagai anggota dari tubuh Kristus. Nah, ini yang menjadi penekanan buat kita pada malam hari ini, di mana ketika kita mengerjakan karya keselamatan Tuhan sebagai sebuah bagian dari anggota tubuh Kristus yang dipersatukan dan memiliki kesatuan tujuan, maka kita tidak bisa serta-merta berjalan sendiri-sendiri. Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu mungkin masih punya 2 tangan dan 5 jari yang lengkap, maka saya akan mengajak melihat contoh yang saya akan peragakan kepada Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mempertemukan kedua 5 jarinya, 10 jarinya, lalu coba jari tengahnya ditekuk seperti demikian. Nah, ketika semua dalam kondisi begini, lalu coba kita peragakan satu persatu. Ketika jempol bisa mengatur, saling menepuk, lalu telunjuk saling menepuk, dan jari manis saling menepuk, maka ketika kita mencoba untuk saling menepuk jari manis, maka akan ada rasa yang sedikit menyakitkan, yang tidak begitu nyaman seperti ketika kita menepuk kelingking atau jempol atau telunjuk. Maka ketika kita menepuk jari manis akan ada rasa sedikit sakit. Nah, ini sebuah ilustrasi yang menunjukkan kepada kita bahwa kesatuan hati atau kesatuan dalam tubuh Kristus menjadikan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita mengaturkan kedua tangan kita seperti ini, maka akan dengan mudahnya ya kita akan menepuk dan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Tapi ketika tadi kita melakukannya seperti tadi, maka ada sedikit rasa yang tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus dan satu keluarga kerajaan surga, hendaknya perlu kita ingat adalah saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, saling menyapa, saling menopang, saling mendahulukan dalam menyatakan kasih. Jika demikian, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dan mengalami berkat.
Tuhan. Dan tentu saja berkat Tuhan itu akan kita rasakan, akan kita alami di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama, dengan anggota keluarga kita. Nah, dan di masa penantian turunnya Roh Kudus yang kita hayati dan kita rayakan bersama-sama, dan kita bersekutu bersama, khususnya juga malam hari ini, mudah-mudahan semangat untuk saling peduli dan sehati kiranya semakin berkobar di hati kita semua. Jadi sebuah kerinduan untuk mewujudkan, dan tentu saja hal ini harus terus kita perjuangkan dalam karya yang nyata. Karena tidak mungkin itu bisa terwujud sehati di dalam tubuh Kristus jika kita tidak berusaha untuk mewujudkan. Memang ada pengorbanan, tapi itu yang harus kita coba untuk lakukan. Seperti Kristus juga mau berkorban untuk kita. Saya yakin kalau kita bersama-sama kita bisa melakukan. Tuhan berkati kita semua. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan saat ini kami datang Tuhan untuk berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit dan juga yang ingin didoakan, yaitu Ibu Heni Cahya, Ibu Liana Secak Husada, Ibu Sylvia Intan, Ibu Maria Bambang, Ibu Trifosa, Ibu Heti, Ibu Titi Niati, Ibu Nani Panghestu, dan Ibu Lani Setiawan. Dan juga Tuhan untuk Bapak Sutanto Harto, Bapak Mahargono, Bapak Trihajat, Bapak Himawan, Bapak Joni Tamba, Bapak Henry Chandra, Bapak Edi, suaminya Ibu Fiyin, yang baru selesai dioperasi. Biarlah Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka juga boleh merasakan kasih setia-Mu. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk para medis, dokter, dan seluruhnya yang sedang bertugas untuk melayani orang-orang sakit yang ada di rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan juga hikmat Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan bahwa Engkau terus menyertai mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Biarlah keluarga itu juga bersabar Tuhan, agar mereka juga boleh merasakan kasih setia-Mu. Tuhan, inilah permohonan kami. Pada doa syafaat yang 3 ini, kita akan berdoa untuk anak-anak yang harus belajar dari rumah bersama mahasiswa juga, dan para pekerja yang harus bekerja di dalam rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, kalau pada saat doa syafaat ini kami juga boleh berdoa untuk anak kami, para mahasiswa yang boleh belajar dari rumah. Kiranya mereka pun boleh Tuhan gerakan tetap rajin dan tetap belajar dengan giat, hingga pada saat nanti ketika pelajaran boleh kembali dalam sekolah atau universitas mereka boleh kembali melanjutkan pendidikan dengan baik, dengan lancar. Beri dorong mereka semangat terus Bapa untuk terus maju. Kami juga berdoa untuk para karyawan yang di dalam masa pandemi ini harus bekerja di rumah. Tuhan boleh gerakkan mereka juga Bapa untuk tetap bekerja dengan baik walaupun di dalam rumah. Kami percaya Engkau sendiri memimpin mereka untuk tetap menyertai hari lepas hari, hingga pada saat pandemi selesai pun mereka boleh kembali ke kantor mereka dengan semangat yang baru. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Bapa, situasi perekonomian di masa pandemi ini. Kami percaya pemerintah kami mempunyai segala macam rencana untuk membangun masyarakat Indonesia ini, mendukung kebutuhan pokok di masa pandemi ini.
kiranya masing-masing menteri boleh bersinergi dengan setiap kepala daerah hingga program-program BLT ataupun program-program bansos dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Umat diundang untuk berdoa juga secara pribadi. Mengakhiri doa kami Bapa, kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus boleh ajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita malam ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari NKB 199, bait pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegang. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam menjelang Pentakosta pada saat ini. Dan nanti di akhir doa kita akan juga bersama-sama menaikkan pujian Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini untuk kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam menjelang Pentakosta. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami, bahkan menjaga kesehatan kami, termasuk kami juga diberikan kemampuan untuk tetap sehat dan juga berusaha untuk dengan orang lain menjaga kesehatan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami juga boleh bersyukur, kami boleh bersama-sama merasakan persekutuan yang indah ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami pun juga boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya kami pun dimampukan untuk dapat mewujudkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya kepada tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Bapa terima kasih.